Karya salibmu memberi hidup baru. Kau telah selamatkanku, sungguh besar cintamu yang mengajarkan kami, yang meneguhkan kami untuk melayanimu. Betapa besarnya anugerahmu bagiku, betapa hebatnya hikmat dan kuasamu yang memampukan kami menyatakan namamu, menyatakan kasihmu, menyatakan kebenaranmu di setiap jalanku. Kristus, Engkau yang ku masyurkan, ku beritakan dalam setiap nafas hidupku. Kristus, Engkau yang ku muliakan, ku ceritakan dalam setiap karya tanganku. Ku rindu setiap lidah, ku rindu semua bangsa menyembahmu. Christ we proclaim, Christ we proclaim. Betapa besarnya anugerahmu bagiku, betapa hebatnya hikmat dan kuasamu yang memampukan kami menyatakan namamu, menyatakan kasihmu, menyatakan kebenaranmu di setiap jalanku. Kristus, Engkau yang ku masyurkan, ku beritakan dalam setiap nafas hidupku. Kristus, Engkau yang ku muliakan, ku ceritakan dalam setiap karya tanganku. Ku rindu setiap lidah, ku rindu semua bangsa menyembahmu. Christ we proclaim. Kristus, Engkau yang ku masyurkan, beritakan dalam setiap nafas hidupku. Kristus, Engkau yang ku muliakan, ku ceritakan dalam setiap karya tanganku. Ku rindu setiap lidah, ku rindu semua bangsa menyembahmu. Christ we proclaim. Hai semuanya, wah senang sekali hari ini kita ketemu lagi di chapel online kita ya kan untuk K2 sampai dengan grade 2. Wah, Ibu Meta sangat senang loh ya, walaupun kita tidak bisa saling melihat ya, tapi Ibu Meta percaya anak-anak semuanya sehat dan semangat untuk chapel hari ini ya. Sebelum kita mulai chapelnya, kita mau berdoa bersama dulu ya. Ayo semuanya lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan yang masih Tuhan berikan untuk kami masing-masing, juga untuk orang tua kami. Terima kasih Tuhan, itu semua karena kasih-Mu yang sungguh besar buat kami. Sekarang Tuhan, kami mau mulai chapel kami. Kiranya Tuhan yang boleh berkati hati dan pikiran kami, supaya kami bisa fokus untuk memuji, memuliakan Tuhan, dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, amin ya. Nah, sekarang kita mau dengerin lagu dulu ya. Kita mau memuji Tuhan. Anak-anak semua yang bisa bangkit berdiri, yang memungkinkan untuk berdiri, ayo semuanya berdiri ya. Kita mau nyanyi He is the Light. Oke. The world is searching for an answer, a ray of hope in a hopeless world. Who can we turn to? Where is our rescue? There is someone, He's the answer. He's the light and He'll light the way. His name is Jesus, and He came to save us. He is the light, 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 light of the world, and He shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. He is the light, 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 light of the world, and He shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world is searching for an answer, a ray of hope in a hopeless world. Who can we turn to? Where is our rescue? There is someone, He's the answer. He's the light and He'll light the way. His name is Jesus, and He came to save us. He is the light, 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 light of the world, and He shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. He is the light, 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 light of the world, and He shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the light of the world, and He shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. Kita sudah nyanyi tadi ya, He is the light. Ya, Tuhan adalah cahaya dalam hidup kita ya. Tanpa Tuhan, kita tidak bisa melakukan apapun, ya kan? Kita sangat bersyukur ya bahwa Tuhan mengasihi kita dan memberikan keselamatan bagi kita ya. Kasih anugerahnya selalu ada, selalu baru setiap hari. Wah, puji Tuhan ya. Nah, sekarang kita mau mendengarkan satu lagu lagi ya, 10,000 Reason ya. Ibu harap anak-anak dapat dengan sungguh-sungguh menyanyikan lagu ini ya. Yang tahu lagunya nyanyi dengan sungguh-sungguh ya, dengan sikap yang benar sebelum kita mau dengerin firman Tuhan. Kita nyanyikan lagunya bersama ya. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, and worship His holy name. Sing like never
It's time to sing his song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing till the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship his holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness, I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship his holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship your holy name. And on that day when my strength is failing, the end was near and my time has come. Still my soul will sing your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship his holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship his holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship your holy name. Yes, I will worship your holy name. Lord, I worship your holy name. Oke, selamat pagi semuanya. Wah, senang sekali ya. Hari ini kita bertemu lagi dalam Chapel Junior kecil dari K2 sampai dengan Grade 2. Wah, Ibu Meta sangat senang nih ya. Hari ini kita bisa mendengarkan firman Tuhan ya secara bersama-sama walaupun anak-anak semua di rumahnya masing-masing, tapi Ibu Meta harap semuanya tetap semangat dan bersukacita ya dengarkan firman Tuhan hari ini ya. Oke, sekarang sebelum kita mau mulai firman Tuhan, kita mau berdoa lagi ya. Ayo, semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat kebaikan-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan kalau pagi ini kami masih boleh melakukan aktivitas dan pada saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau yang memberkati hati dan pikiran kami supaya kami bisa dengan fokus mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, hari ini Ibu Meta akan lanjutkan cerita tentang Bapak Abraham ya, yang sudah diceritakan oleh Ibu Anas dan Pak Hernando sebelumnya ya. Nah, kali ini judulnya adalah kelahiran Ishak. Wah, ya. Nah, ceritanya ini
ada di dalam Alkitab loh ya. Nah, jadi anak-anak sekarang ambil Alkitabnya ya, yang punya Alkitab di rumahnya, boleh diambil Alkitabnya ya. Dibuka Kejadian pasal 18 ya. Nah, dibuka kitab Kejadian itu ada di bagian awal-awal Alkitab ya. Jadi anak-anak jangan buka yang bagian belakang, buka yang bagian depannya ada kitab Kejadian. Kalau anak-anak yang tidak tahu cara membukanya boleh minta bantuan mama atau papa ya. Nah, jadi ceritanya ini ya ada di dalam Alkitab di pasal Kejadian 18 ya. Kitab Kejadian pasal 18. Oke ya. Nah, bagaimana ceritanya, Bu? Ya, bagaimana kelahiran Ishak ini? Ayo kita bahas bersama-sama ya. Kita dengarkan ceritanya ya. Nah, jadi anak-anak ya, pada suatu saat ya, Tuhan menampakkan diri kepada Bapak Abraham. Ya, Tuhan mengatakan bahwa Tuhan akan menggenapi satu lagi janjinya, yaitu bahwa Bapak Abraham akan memiliki seorang anak. Wah, ya. Nah, setelah itu ya anak-anak ya, pada suatu hari Bapak Abraham sedang duduk di bawah pohon ya, menikmati alam, menikmati suasana di dekat perkemahan dekat rumahnya ya. Nah, dia tiba-tiba melihat ya ada 3 orang yang datang berjalan ke arahnya. Nah ya, Bapak Abraham memperhatikan ya ada 3 orang yang sepertinya datang berjalan ke arah Bapak Abraham, begitu ya. Nah, sebagai seseorang yang menyadari ya kalau ada orang yang ingin mendapati kita ya, Bapak Abraham berjalan menghampiri mereka ya. Bapak Abraham berjalan menghampiri mereka dan akhirnya bertemu dengan 3 orang itu ya. Nah, ketika Bapak Abraham bertemu dengan ketiga orang itu ya, Bapak Abraham bertanya ya, "Selamat pagi tuanku, ada yang bisa saya bantu?" Begitu ya. Nah, namanya bertemu seorang tamu ya kan, bukan seorang saja di sini ya, 3 orang tamu ya. Nah, jadi Bapak Abraham tidak cuek begitu ya. Bapak Abraham bertanya kepada 3 orang tamu ini, "Selamat pagi, apa yang bisa saya bantu?" Tanya begitu ya. Nah, jadi Bapak Abraham ya menegur, menyapa tamunya yang datang menghampiri dia ya. Nah, lalu tamunya berkata ya, "Kalau kami ingin mengunjungi engkau dan menyampaikan pesan Tuhan," gitu ya, menyampaikan pesan Tuhan tentang janjinya bagimu dan bagi Sarah, gitu katanya tamu-tamunya ya. Nah, karena sepertinya akan ada perbincangan antara tamu dan Bapak Abraham ya, Bapak Abraham mengajak ketiga tamunya ini untuk duduk dulu begitu ya, duduk, minum dan makan bersama gitu ya. Nah, jadi ketiga tamunya ikut nih sama Bapak Abraham. Ikut dengan Bapak Abraham untuk berbincang-bincang sambil makan dan minum, ya kan. Nah, lalu karena ada tamu, Bapak Abraham memberitahu Ibu Sarah ya. Ibu Sarah ini adalah istrinya Bapak Abraham, ya kan? Nah, memberitahu nih, "Sarah, kita kedatangan 3 orang tamu," katanya ya. "Tolonglah kamu buatkan makanan dan minuman untuk mereka." Katanya begitu ya. Nah, mendengar hal itu, Ibu Sarah langsung ya membuatkan makanan dan minuman untuk tamu-tamunya. Gitu ya. Nah, setelah itu ya, setelah jadi makanan dan minumannya, Bapak Abraham memberikannya kepada tamu-tamunya ya. Kasih makan roti, lalu kasih minum juga ya kan. Nah, sambil mereka berbincang-bincang gitu ya. Nah, lalu setelah itu ya, "Di mana Sarah istrimu?" katanya ya, kata tamunya, salah seorang tamunya ya. Lalu kata Bapak Abraham, "Ada kok, dia ada di dalam kemah," katanya ya, "sedang melakukan pekerjaan ibu rumah tangga di dalam kemah," katanya begitu ya. Nah, lalu kata salah seorang tamunya ya, "Aku datang ke sini untuk memberitahukan engkau bahwa
tahun depan engkau akan memiliki seorang anak, katanya begitu ya. Nah, Bapak Abraham kaget. Hah, masa iya begitu ya? Kan aku sudah tua, Sarah juga sudah tua. Bagaimana mungkin kami memiliki anak? Katanya begitu ya. Nah, tapi walaupun begitu ya, Bapak Abraham mencoba mendengarkan penjelasan dari tamunya gitu ya. Nah, tamunya bilang, "Ini adalah janji Tuhan," katanya. "Kamu harus percaya kepada janji Tuhan, ya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, ya. Tuhan mampu melakukan segala sesuatu." Katanya begitu ya kepada Bapak Abraham. Nah, karena Bapak Abraham orang yang taat, kita tahu ya Bapak Abraham itu adalah seorang yang sangat taat kepada Tuhan ya. Dia percaya sangat percaya dengan Tuhan gitu ya. Nah, dia mencoba percaya kepada apa yang dikatakan oleh para tamunya ya. Apa yang dikatakan tamunya kalau tahun depan dia dan Sarah akan memiliki seorang anak. Nah, gitu ya. Katanya tamunya ya, "Tahun depan ketika aku akan datang lagi, nah pada saat itu Sarah istrimu akan melahirkan anak," katanya begitu ya. Hah? Apa mungkin ya? Bapak Abraham merasa kaget ya, merasa juga sepertinya tidak mungkin gitu ya, karena kan sudah tua gitu ya, secara biologi ya anak-anak ya. Orang yang sudah tua tidak bisa lagi punya anak gitu ya. Tapi tamunya bilang bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, Abraham. Kamu harus percaya kepada janji Tuhan, gitu ya. Nah, tapi Abraham mikir-mikir nih, ya. Tapi kan aku sudah berumur 100 tahun ya. Sarah juga sudah berumur 90 tahun. Bagaimana mungkin kami bisa memiliki seorang anak? Ya, rasanya tidak mungkin, katanya begitu ya. Nah, lalu dia memberitahu kepada Sarah. "Sarah, ya, tamu-tamu tadi memberitahu aku bahwa katanya kita akan punya seorang anak." Ya. Nah, sama dengan respon Bapak Abraham sebelumnya ya. Ibu Sarah juga merasa heran, ya, merasa surprise begitu ya, terkejut ya. "Hah? Masa sih?" Ya, kata Ibu Sarah gitu ya. Lalu Ibu Sarah tertawa, "Hihihi," katanya. Tidak mungkin lah," katanya begitu ya. "Aku ini sudah tua dan kamu juga sudah tua. Bagaimana mungkin kita memiliki seorang anak?" Katanya begitu ya. Kata Ibu Sarah kepada Bapak Abraham, ya. Nah, Ibu Sarah tertawa, "Hihihi," seperti itu ya. Nah, tapi kata Bapak Abraham, "Mari kita percaya kepada janji Tuhan, ya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil." Gitu ya. Nah, Tuhan pasti akan menepati janjinya. Nah, ya. Lalu Bapak Abraham menemui tamunya lagi ya. Nah, dia mengatakan bahwa Sarah tidak percaya, dia merasa geli karena menurut Sarah, "Kami sudah tua dan mana mungkin lagi kalau kami punya anak," katanya gitu ya. Nah, mengapa dia tertawa? Mengapa dia tidak percaya kepada janji Tuhan? Katanya begitu ya. Nah, Ibu Sarah, aku bukannya tidak percaya, tapi aku merasa geli. Tuhan telah membuat aku tertawa," katanya begitu ya. Nah, anak-anak ya, ternyata benar ya. Setahun kemudian ya, Tuhan menepati janjinya bagi Abraham dan Ibu Sarah ya, Bapak Abraham dan Ibu Sarah ya. Mereka memiliki anak. Wah, senang sekali ya, setelah sekian lama mereka menantikan memiliki anak, seorang anak. Akhirnya Tuhan menepati janjinya kepada Bapak Abraham dan Ibu Sarah ya. Mereka memiliki anak laki-laki ya, yang diberi nama Ishak. Kenapa namanya Ishak, Bu? Nah, Ishak itu artinya Tuhan sudah membuat aku tertawa. Nah, tadi kan waktu Bapak Abraham kasih tahu Ibu Sarah tertawa ya. Nah, Ibu Sarah merasa geli gitu ya. Nah, karena Ibu Sarah merasa geli dan Ibu Sarah merasa bahwa Tuhan telah membuatnya tertawa, nah dia kasih nama anaknya itu Ishak. Artinya Tuhan telah membuat aku tertawa. Nah, dari cerita ini kita belajar ya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, ya kan? Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu, ya. Nah, termasuk seperti sekarang ini ya, kita
tahu kalau kita itu sedang dilanda pandemi COVID-19 ya kan. Kita tidak bisa ke sekolah ya, kita tidak bisa dengan bebas pergi keluar gitu ya karena ada virus corona ya. Tapi kita yakin dan percaya ya kalau Tuhan akan menepati janjinya ya. Kalau Tuhan pada waktu yang tepat nanti, pada waktunya Tuhan akan menyembuhkan seluruh dunia ini dari virus corona ya. Virus coronanya jadi hilang ya. Asalkan kita mau terus taat sama Tuhan ya lewat penerapan protokol kesehatan dan kita terus percaya ya kalau Tuhan itu sanggup melakukan segala sesuatu ya. Tuhan sanggup menghilangkan corona dari dunia ini ya. Kita percaya itu ya. Nah, jadi anak-anak ya, bukan hanya dalam hidup Bapak Abraham dan Ibu Sarah saja ya Tuhan itu baik begitu ya. Tuhan menepati janjinya ya, tapi dalam kehidupan kita semua Tuhan menepati janjinya ya, dalam kehidupan Ibu Meta, dalam kehidupan anak-anak semua ya, Tuhan pasti akan menepati janjinya ya. Nah, setiap hari ya, kadang kita kurang peka saja, kadang kita kurang aware begitu ya akan kebaikannya Tuhan. Tapi sebenarnya setiap hari Tuhan baik loh buat hidup kita ya. Oleh sebab itu, kita harus selalu bersyukur ya kan, bersyukur atas semua kebaikannya Tuhan gitu ya. Nah, jadi melalui firman Tuhan hari ini kita belajar bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu ya. Tuhan Maha Kuasa ya. Dia bisa menyembuhkan, dia bisa menjaga kita ya, dia bisa melindungi kita, dia bisa mencukupkan kebutuhan kita ya. Jadi kita harus belajar untuk percaya sama Tuhan dan juga bersandar sama Tuhan selalu ya, berdoa ya, mengucap syukur setiap hari. Karena Tuhan baik buat Bapak Abraham dan Ibu Sarah, juga baik untuk kita semua ya. Nah, sampai di sini dulu ya chapel kita hari ini, firman chapel kita hari ini ya. Nah, Ibu Meta harap anak-anak merasa terberkati dan anak-anak bisa menjadi berkat buat orang-orang di sekitar anak-anak ya. Nah, anak-anak bisa ingetin juga, bisa kasih tahu nih juga nanti ya, bisa ceritain, sharing sama papa mama ya, cerita firman Tuhannya kalau Tuhan itu sanggup melakukan segala sesuatu ya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil ya. Oke, untuk meresponi firman Tuhan ya. Sekarang kita mau doa lagi ya. Kita mau datang lagi kepada Tuhan, kita mau berdoa. Ayo. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa ya. Anak-anak ikutin dalam hati. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami diingatkan lagi bahwa Tuhan Yesus baik setiap hari, setiap waktu kepada kami. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu, buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami, buat kasih-Mu yang sangat banyak Tuhan bagi kehidupan kami, buat kesetiaan-Mu bagi kami bahkan di saat kami tidak setia. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau melanjutkan aktivitas kami yang lain. Kiranya Tuhan yang boleh berkati dan menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Wah, bersyukur sekali ya, kita sudah selesai hari ini chapelnya ya. Ibu harap anak-anak merasa terberkati ya, dan anak-anak bisa jadi berkat buat keluarga dan buat orang-orang sekitar ya. Nah, sampai jumpa lagi di chapel selanjutnya ya. God bless.